Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pendahuluan dari esai kelompok kami yang berjudul Degradasi Sumber Daya Alam sebagai Penyebab Kemiskinan Lokal dan Hambatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Masalah utama yang kami angkat di sini adalah Indonesia seperti yang kita semua sudah tahu sedang membangun ibu kota negara atau IKN Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Proyek ini diklaim sebagai proyek strategis nasional yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Secara konsep, IKN ini memang memiliki potensi besar sebagai simbol transformasi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Namun kenyataannya, di lapangan muncul berbagai persoalan serius, khususnya terkait degradasi lingkungan, konflik sosial, dan juga ketimpangan distribusi ekonomi. Menurut data yang kami dapat dari penelitian Andreas Teddy Mulyono pada tahun 2022, aktivitas pembangunan di IKN ini berdampak langsung pada kawasan konservasi penting, yakni Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan Taman Nasional Kutai. Padahal, kedua wilayah ini merupakan penyangga utama keseimbangan ekosistem di Kalimantan Timur. Fokus masalahnya itu ada pada ketidakadilan ekonomi, juga lingkungan. Masalah utamanya di sini adalah tentang eksploitasi sumber daya tanpa pengelolaan berkelanjutan. Proyek yang seharusnya membawa kesejahteraan justru lebih banyak menguntungkan investor besar dan kelompok yang berkuasa. Sebaliknya, masyarakat lokal itu malah menanggung dampak buruknya. Mereka yang menggantungkan hidup pada hutan, sungai, dan lahan kini kehilangan ruang hidup. Hutan dibabat demi infrastruktur, tetapi kompensasi ekologis maupun ekonomi sering tidak sebanding dengan kerugian mereka. Akibatnya, pembangunan yang tidak berkeadilan justru memperdalam kemiskinan dan memperlebar jurang ketimpangan. Berbasis data dari penelitian Santika pada tahun 2019, lebih dari setengah program hutan desa di Indonesia itu berhasil memberikan dampak ganda atau win-win outcome, yaitu pelestarian hutan sekaligus pengurangan kemiskinan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi bisa berjalan beriringan dengan konservasi lingkungan. Karena itu, esai kami kali ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana degradasi sumber daya alam dapat memperburuk kemiskinan lokal dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang apa isi dari esai kami itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Degradasi sumber daya alam seperti kerusakan hutan, tanah, laut, dan air bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghantam kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Ketika hutan ditebang secara berlebihan, tanah menjadi tandus atau sungai tercemar, hasil pertanian menurun, ikan semakin sulit ditangkap dan kualitas air memburuk. Dampaknya langsung terasa pada pendapatan petani, nelayan, hingga pengrajin hasil hutan ikut menurun. Contohnya yaitu kerusakan terumbu karang di berbagai daerah pesisir Indonesia yang membuat nelayan kehilangan sumber tangkapan sehingga penghasilan mereka menurun drastis. Demi bertahan hidup, sebagian bahkan terpaksa melakukan praktik penangkapan yang merusak. Inilah awal dari lingkaran setan. Alam rusak membuat masyarakat miskin, dan kemiskinan itu sendiri mendorong mereka kembali mengeksploitasi alam secara berlebihan. Selain kehilangan pendapat, beban pengeluaran masyarakat miskin pun meningkat. Air bersih menjadi sulit, pupuk dan bibit harus dibeli lebih mahal, sementara akses terhadap modal pendidikan dan teknologi sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, eksploitasi SDA menjadi pilihan terakhir yang terpaksa dilakukan. Bukan karena mereka tidak peduli lingkungan, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Jika tidak menebang hutan, tidak menangkap ikan peliharaan, atau tidak membuka lahan baru, mereka tidak bisa makan. Sayangnya, cara bertahan hidup ini justru mempercepat kerusakan alam. Ketika hutan semakin gundul dan laut semakin kosong, pendapatan mereka akan turun lebih jauh. Lingkaran kemiskinan pun semakin mengunci mereka. Pada akhirnya, hubungan antara degradasi sumber daya alam dan kemiskinan bukanlah hubungan satu arah. Keduanya saling mendorong, saling mempengaruhi, dan membentuk siklus yang sulit diputus tanpa intervensi negara. Mulai dari rehabilitasi lahan, bantuan ekonomi, hingga pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat.
tanpa kebijakan yang tepat, masyarakat lokal akan terus berada dalam pusaran yang sama. Karena miskin mereka merusak alam, dan karena alam rusak mereka makin miskin. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang studi kasus di Kalimantan. Jadi di Kalimantan, laju deforestasinya tuh terus meningkat. Dengan data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hingga 2022, Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur dan Utara itu tuh mencatat kehilangan hutan terbesar di Indonesia. Dengan ribuan hektar hutan hilang dalam waktu yang singkat. Di tengah kondisi ekologis yang rentan ini, pemerintah itu tuh justru memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sebagai strategi pemerataan pembangunan. Namun justru ini tuh menimbulkan pertanyaan mengenai dampak yang akan dirasakan oleh Kalimantan sendiri. Pembangunan IKN itu tuh berada di kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan wilayah konservasi yang seluas lebih dari 250.000 hektar. Wilayah ini juga merupakan tanah bagi 7 suku adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Namun proses legislasinya berlangsung dengan cepat, hanya 43 hari, yang dimana minimnya partisipasi publik itu menimbulkan kekhawatiran akan kajian ekologis dan sosialnya. Dampaknya juga mulai terlihat dari pembukaan lahan yang mengancam habitat satwa, meningkatkan risiko banjir, mengganggu tata air, dan juga mendorong kenaikan emisi karbon. Sebagian area pembangunan ini berada di lahan gambut yang berfungsi sebagai penyimpanan karbon. Nah, masyarakat adat itu menjadi kelompok yang paling rentan. Banyak dari mereka itu tidak memiliki bukti legal atas tanah adat, sementara pemberian hak guna usaha yang bisa saja berlangsung selama 190 tahun itu tuh membuat mereka kehilangan lahan, kehilangan sumber air, situs budaya. Nah, penegakan hukum kehutanan juga lemah dengan banyaknya pembalakan liar, tambang ilegal, dan alih fungsi hutan yang tetap terjadi meski ada regulasi yang mengatur. Kondisi ini juga memperburuk kerusakan hutan. Untuk solusinya, pemerintah memperkenalkan konsep forest city, perhutanan sosial, dan juga restorasi gambut. Namun efektivitasnya tuh sangat bergantung pada implementasi dan keterlibatan masyarakat lokal, yang dimana itu tuh sama ini justru terpinggirkan. Melalui berbagai proyek internasional seperti program REDD+, Indonesia juga berupaya menekankan emisi, meski tantangannya tuh seperti konflik lahan, lemahnya pengawasan, yang itu tuh justru jadi penghambat. Pada akhirnya, studi kasus ini tuh menunjukkan bahwa pembangunan IKN itu menjadi ujian bagi Indonesia untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan juga keadilan sosial. Kalimantan tuh kini dipertaruhkan oleh bagaimana Indonesia bisa membangun masa depannya tanpa mengorbankan hutan yang menjadi dasar kehidupan. Nah, sekian dari studi kasus yang kita bahas. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Degradasi sumber daya alam bisa menyebabkan berbagai dampak negatif loh. Dampak negatifnya bisa kita lihat dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Dari segi ekonomi, degradasi sumber daya alam bisa menyebabkan yang pertama, kerentanan struktural, di mana apabila suatu daerah, perekonomian daerahnya bergantung pada sektor komoditas sumber daya alam mentah, itu bisa menyebabkan daerah tersebut memiliki kerentanan dan juga sensitivitasnya tinggi terhadap gejolak harga global. Contoh kasusnya seperti kasus fluktuasi harga yang pernah terjadi di Indonesia. Saat itu terjadi anjloknya harga minyak dan batu bara pada tahun 2015 yang menyebabkan perlambatan ekonomi yang tajam di Jambi dan juga Kalimantan Timur. Saat itu, pertumbuhan ekonomi di Jambi merosot drastis dari 7,93% di tahun 2014 menjadi hanya 4,21% di tahun 2015. Dengan ini menandakan adanya struktur ekonomi yang sangat rapuh. Dampak yang kedua, itu bisa menyebabkan terjadinya erosi modal alam dan beban biaya. Pertumbuhan yang mengorbankan lingkungan bisa mempercepat hilangnya modal alam sebagai aset yang produktif. Saat sumber daya alam terdegradasi, bisa berubah menjadi beban biaya yang memperlambat akselerasi ekonomi makro di masa depan. Kerusakan ini bisa ciptain yang namanya inefisiensi dan juga bisa nimbulin yang namanya biaya sosial yang ujungnya harus ditanggung oleh negara dan juga masyarakat loh.
Selanjutnya kita bahas dampak negatif dari segi sosialnya, di mana degradasi sumber daya alam bisa menyebabkan ketidakadilan struktural dan juga kemiskinan yang sistematis. Contohnya seperti konflik-konflik agraria dan juga ketimpangan lahan yang sering terjadi di Indonesia loh. Eksploitasi sumber daya alam bisa menimbulkan ketimpangan multidimensi yang mengakar di tingkat lokal. Contohnya seperti ekspansi industri besar yang sering memicu konflik agraria dan juga memperlebar kesenjangan kepemilikan lahan, yang ujungnya bisa merugikan petani dan juga masyarakat adat. Bahkan masyarakat pedesaan juga terancam kehilangan aset produktifnya sehingga memperkuat siklus kemiskinan. Selanjutnya, dampak sosialnya bisa kita lihat dengan adanya ketidakadilan ekologis dan juga kerentanan sosial, di mana krisis ekologis bisa memperdalam ketimpangan sosial ekonomi yang udah ada. Kelompok miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak oleh degradasi lingkungan akibat ketidakadilan ekologis tadi. Nah, pembangunan yang abai terhadap lingkungan bisa menimbulkan berbagai kerentanan sosial, di mana keuntungan itu hanya terpusat pada segelintir pihak, sementara masyarakat menanggung beban ekologis dan juga sosialnya aja. Jadi dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa degradasi sumber daya alam di Indonesia bukan hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tapi juga dapat menimbulkan kemiskinan lokal hingga memperlemah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan cepat seperti proyek Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur itu merupakan contoh nyata bahwa proyek itu seringkali mengorbankan keseimbangan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Nah, seperti eksploitasi tanah, air, hutan tanpa pengelolaan yang berkelanjutan itu dapat menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam. Hal itu memunculkan ketimpangan sosial ekonomi yang semakin tajam. Kemudian kondisi ini juga dapat membentuk lingkaran kemiskinan ekologis yang menunjukkan keterkaitan erat antara kerusakan lingkungan dan meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat. Nah, oleh karena itu pembangunan nasional harus diarahkan pada pendekatan pembangunan yang adil dan berorientasi pada keberlanjutan dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian pendekatan seperti ekonomi hijau atau green economy dan perhutanan sosial serta restorasi ekosistem menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kemudian pemerintah tuh juga perlu memperkuat penegakan hukum lingkungan, memperluas partisipasi publik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan mengenai degradasi sumber daya alam sebagai penyebab kemiskinan lokal dan hambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian, terima kasih, bye-bye.